Waalaikumsalam. Nah, ada banyak anak-anak. Alhamdulillah. Tadi habis dari pelajaran sini. Lebih baik Pak. Mulai ya, terima kasih. Ya. Belajar apa ya Pak? Belajar warna ya. Warnanya apa? Warna itu Pak. Di warna itu Pak. Belum juga enggak. Gelap. Putih Pak. Baik, pada pertemuan kali ini sebelum kita memulai pelajaran, dan kita tanyakan tulis kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat yang kita dapat hadir dan mengikuti pelajaran pada hari ini dengan lancar tanpa ada halangan. Salam Abu juga kita tanyakan kepada kita Nabi Muhammad. Semoga kita masuk dalam yang mendapatkan sahabatnya di yang lain. Amin. Sebelum memulai pelajaran, ini saya akan lakukan terlebih dahulu. Jadi nanti siapa yang hadir, nanti siapa yang hadir. Yang pertama, Mas Ardiansyah. Ada Pak? Ada. Dan Iskamil Abdullah. Saya Pak. Sudah Muhammad Fadli. Ya. Desi Pranaya. Tulis ya Pak. Ini. Ada berapa orang di kelas ini? 10 Pak. Ya, kan atau yang berangkat nanti kan? Ini Pak tadi ini berangkat ke SM Pak. Main bola. 2 SN. Pada SM Pak. Jadi saya Pak. Alhamdulillah kalau ada perwakilan di sekolah kita kan. Tapi walaupun kita mengikuti kegiatan kelas sekolah, lomba-lomba pelajarannya adalah yang dilupakan. Saudara yang mana teman juga yang ini izin berarti ya? Izin Pak. Antisipasi. Sebelum mulai pelajaran sudah bertahun. Belum Pak. Belum. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini yang paling kita membaca doa terlebih dahulu doa mulai. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang alat perkakas tangan. Ada yang tahu apa tidak alat perkakas tangan? Tambah. Tangan. Baik Pak. Terus Ragu. aku Kunci pas Pak. lupa tadi. Tangguhnya. Ya, dan sebagainya. Untuk pada hari ini kita akan membahas tentang mesin pindah tangan. Tidak. Tolong nanti. Ada yang tahu? Ada yang pernah ini megang sendiri tangan? Pernah Pak? Pernah. Untuk mengajar apa? Mikir betul. Lanjut ya. Ada pengertian mesin benda. Mesin benda adalah salah satu mesin yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja.
nggak semua gerinda kerja itu bisa dipotong oleh mesin gerinda. Kalau dia terlalu tebal dia nggak bisa dipotong. Jadi ada ketebalan ini maksimal hanya mungkin selebar mata gerinda itu. Selanjutnya ada mengasah alat potong supaya menjadi lebih tajam. Biasanya ini kalau di kehidupan sehari-hari digunakan untuk memotong, mengasah alat potong seperti pisau, mata gergaji, terus cangkul dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada menghaluskan dan meratakan permukaan benda kerja. Nah ini yang tadi dimaksudkan untuk menghaluskan atau meratakan permukaan benda kerja. Jadi seperti contohnya pada saat pemasan kan hasil lasannya itu timbul. Nah untuk mempercantik atau memperhalus untuk mendapatkan aerodinamis yang bagus, jadi dihaluskan dulu agar rata, agar nanti ketika dipasarkan jadi keindahannya itu tercapai. Yang selanjutnya menghaluskan atau menghilangkan sisi tajam pada benda kerja. Misal pada bagian motor, pada bagian benda kerja yang sudah jelas itu, misalnya dia habis dipotong, itu kan sisi-sisinya itu tajam. Nah jadi untuk menghaluskan atau menghilangkan sisi tajam itu kita menggunakan ini tadi mesin gerinda tangan. Selanjutnya membentuk profil seperti sudut atau lengkungan pada benda kerja. Nah ini biasanya digunakan pada pembuatan misal seperti ini pintu, terus jendela rumah, terus profil pada bangunan lah ibaratnya. Kemudian sebagai proses finishing pada benda kerja. Nah ini sebagai proses dari akhir pada pembuatan benda kerja. Selanjutnya bagian-bagian mesin gerinda. Di sini ada yang tahu bagian-bagian dari mesin gerinda? Mata gerinda, Mata gerinda, terus tombol switch on off, terus geber, ya benar. Lagi bodinya, body gila. Lebih lengkapnya ini ada yang pertama tadi ada kabel power. Kabel power ini digunakan untuk menghubungkan arus listrik dari sumber listrik ke mesin gerinda. Yang kedua ada saklar gerinda, yaitu tombol on off untuk menghidupkan dan mematikan mesin gerinda tersebut. Yang ketiga itu ada flange. Flange ini digunakan untuk mengunci mata gerinda agar tidak lepas. Nah yang selanjutnya ada ini kunci flange. Kunci flange ini digunakan untuk mengencangkan flange tersebut untuk mengikat batu gerinda pada mesin gerinda. Selanjutnya ada pelindung batu gerinda. Pelindung ini dimaksudkan untuk agar dapat melindungi kita atau tangan kita dari terkena percikan atau terkena dari potongan dari mesin batu gerinda tersebut. Selanjutnya mata gerinda. Pengertian mata gerinda atau grinding wheel adalah alat yang berupa piringan yang dipasangkan pada mesin gerinda. Prinsip kerjanya yaitu piringan ini memutar dan bersatuan dan berjalan secara langsung, jadi sehingga terjadi pengikisan, penajaman atau pengasahan atau pemotongan. Nah, di sini ada yang tahu apa saja dari batu gerinda ini? Ada yang pernah lihat? Kan pernah. Yang paling umum itu kan yang ini, yang potong seperti ini atau menghaluskan seperti ini, ya kan? Yang lainnya sudah pernah lihat belum? Pernah, yang itu Pak. Yang mana? Paling atas ini. Kiri Pak. Ini. Nah, ini atas atau Pak. Ya benar. Potong ini keramik. Keramik. Yang bawah tengah Pak, komponen Pak. Tengah ini untuk kompon. Menghaluskan bodi kendaraan, ya. Selanjutnya ini fungsi-fungsi dari ini ada mata gerinda asah. Mata gerinda asah itu yang mana? Ini mata gerinda asah. Terus mata gerinda fleksibel. Mata gerinda fleksibel yang ini. Selanjutnya ada mata gerinda potong, mata gerinda
atau ini bisa bisa mata potong kayu. Mata potong kayu itu ini karena bentuknya seperti gergaji ya, karena kayu itu isinya itu serat-serat, jadi kalau kita menggunakan potong yang ini agak susah, jadi kita menggunakan alat potong yang bentuknya seperti gergaji. Selanjutnya ada gerinda sikat kawat. Ini bentuknya seperti sikat kawat. Terus ada gerinda amplas. Gerinda amplas itu yang digunakan untuk mengamplas atau menghaluskan permukaan benda kerja. Selanjutnya ada gerinda tembok. Nah, ini gerinda tembok. Jadi kalau kita memotong tembok atau keramik itu memakai gerinda yang ini. Ya, kalau kita pakai yang ini nanti geriginya akan patah karena kan tidak sesuai dengan pemakaian. Selanjutnya ada polishing pad, gerinda polishing yang ini. Ya, yang wall, gerinda wall ini yang digunakan ini menghaluskan bodi kendaraan. Selanjutnya sebelum itu ada yang ditanyakan dari mata-mata gerinda ini. Gerinda sikat kawat itu untuk apa? Gerinda sikat kawat itu digunakan untuk menghaluskan atau membersihkan area-area pada pengelasan. Jadi dia digunakan untuk mengikat permukaan yang sudah dilas agar lebih halus. Mana ada lagi? Coba. Yang ini fleksibel atau apa? Yang fleksibel ini digunakan untuk menjangkau area-area yang sulit dijangkau oleh benda kerja lain untuk mata benda yang lain. Jadi dia bentuknya nanti fleksibel, dia bisa untuk digunakan menjangkau area-area yang tidak bisa dijangkau oleh mata benda yang lain. Ada lagi? Boleh simpul. Silakan. Baik, selanjutnya kekerasan pada mata gerinda. Tingkat kekerasan mata gerinda ini tidak dilihat dari kerasnya butiran abrasif atau yang ada, tapi dilihat dari kuatnya bod atau perekat untuk mengikat butiran abrasif pada tekanan tertentu ketika melakukan proses pengerindaan. Ini ada beberapa simbol. Simbolnya ini EFG itu sangat lunak, HIJ itu lunak, RMNO itu sedang, keras itu PQRS, sangat keras itu TUVW. Nah, jadi untuk penggambaran dari kekerasan ini biasanya jadi dalam mata gerinda itu ada ini, ada simbolnya itu seperti ini. Nah, yang pertama itu ada huruf A. Huruf A itu melambangkan ini, dia pada huruf pada bahan dari mata gerinda itu sendiri. Selain A ini adalah aluminium oksid atau digunakan untuk memotong besi atau baja atau logam. Nah, selain A ini ada WA, white aluminium oxide. Ada A itu aluminium, kalau WA white aluminium. Selanjutnya ada C itu silikon karbid.
Silikon card ini digunakan untuk memotong batu atau bahan bangunan seperti tembok dan sebagainya. Selanjutnya ada GC. GC ini green silicon carbide. Green silicon carbide ini digunakan untuk memotong keramik atau kaca. Nah, selanjutnya ada kode huruf. Kode huruf itu 8 sampai 24 melambangkan permukaan yang kasar. Ini 8 sampai 24 ya. Ini kasar. Selanjutnya itu 30 sampai 60. 30 sampai 60 itu melambangkan permukaan yang sedang. Selanjutnya ada 70 sampai 120. Ini melambangkan permukaan yang halus. Ini ada 121 sampai 800 paling ini. Ini melambangkan sangat halus, dan di atasnya lagi itu sangat halus. Selanjutnya ada yang saya pesan dulu ya. Selanjutnya itu ada huruf S ya. S itu ada merupakan melambangkan kode huruf tingkat kekerasan dari D, E, F, G itu tingkatannya sangat lunak. Jadi terbalik, kalau tadi dari yang kecil ke ini dia sangat kasar, ini sangat lunak. Ini dari dia berurutan artinya H, I, J, K, dia lunak, cukup lunak. Selanjutnya yaitu LMNO. Itu melambangkan sedang, jadi tingkat kekerasannya sedang. Hanya ada itu melambangkan keras, dan ini yang terakhir yaitu ya, melambangkan sangat keras. Selanjutnya itu ada itu ya, BF. BF ini melambangkan jenis perekatan. Jadi dia jenis perekatan pada setiap butiran-butiran abrasif itu dilambangkan dengan huruf B. Yang pertama itu B. B itu melambangkan perekatan resinoid. Selanjutnya BF itu melambangkan resinoid yang diperkuat. Ada lagi V itu perekatan vitrified. Selanjutnya ada silicate. Ada itu S melambangkan silicate. Ini dia, itu adalah kode-kode yang ada di
pembukaan mata gerinda. Jadi kita bisa melihat kode mata gerinda itu dengan kode-kode ini A24S ya. Berarti bahannya aluminium, tingkat keasarannya itu kasar, tingkat kekasaran bawah atau kasar, tingkat kode tingkat kekerasan itu S, dia keras, dan saya ada kode perkataannya biar berarti resonance yang diperkuat. Nah, kalian sebagai tugas ya, ini kan kalian belum tahu ini resonance identified ini apa. Jadi sebagai tugas minggu depan kalian saya tugaskan untuk mencari apa itu resonance yang terkuat, identified, dan sebagainya. Saja ada yang di sini, dari sini ada yang tugas atau yang ingin dipertanyakan? Ada Pak. Ya. Penggunaan gerinda sendiri yang baik gimana Pak? Penggunaan gerinda yang baik itu maksudnya mata gerinda atau gerindanya? Gerindanya Pak. Penggunaan yang gerinda yang baik itu kita harus memegangnya dengan kuat agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, untuk itu dalam penggunaan mata gerinda itu kita harus memakai bersama tangan dan juga ada kacamata. Nah, kacamatanya itu berfungsi untuk melindungi mata kita dari percikan-percikan abrasi yang terkeluar saat proses penggerindaan. Selain itu digunakan melindungi mata kita dari terpentalnya mata, atau ketika mata gerinda itu pecah kan takutnya terpental mengenai mata itu kan berbahaya. Jadi itu untuk itu. Nah, diperhatikan juga kalau sudah mata gerindanya sudah aus, sebaiknya segera diganti. Jadi dia lebih awet pada mesinnya. Kalau mata gerindanya ini tergantung penggunaan. Ada lagi? Lagi yang ditanyakan? Belum Pak. Ya. Nah, jika tidak, kita akhiri saja pertemuan pada hari ini. Sebelum ini pertemuan kita akhiri, apakah ada yang bisa membuat kesimpulan? Tadi coba. Ya, kesimpulan kita belajar kemudian kita pada hari ini yaitu gerinda adalah benda untuk memotong benda kerja. Nah, ada sesuai dengan kegunaannya. Ada gerinda banyak, ada gerinda mata asap, gerinda fleksibel, ada gerinda potong, ada gerinda keramik, kayu, ada gerinda awat, amplas, dan lain-lain. Terus ada tadi belajar tentang kode-kode mata gerinda. Yang terakhir ada K3 dalam menggunakan gerinda tangan. Ada yang lain? Bagus dari kajian tadi. Ada yang lain? Tidak, yaitu saya tambahkan. Nah, dalam kegiatan penggerinda ini perlu diperhatikan ini keselamatan untuk kesehatannya. Jadi walaupun gerinda ini kecil, tapi tetap berbahaya karena sepengalaman saya, tangga saya ada yang terkena gerinda dan dia pakai gerinda ini potong kayu, jadi gembolnya sama tentunya itu hilang. Nah, jadi itu lain kali diperhatikan, hati-hati, jangan lupa berdoa sebelum menggunakan mata gerinda. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.